kayak gini, kalau misalkan kita ngelihat dari tahun kemarin kan pasti itu angka pengangguran, kemiskinan itu pasti meningkat banget tuh. Apalagi kayak pedagang-pedagang, buru-buru gitu kan, banyak banget tuh terjadi pemecatan-pemecatan kayak gitu kan. Pasti itu kemiskinan meningkat, apalagi masyarakat menengah ke bawah kan. Pasti kayak gitu Bu Menteri. Nah, kira-kira ya kita harus ada aksi nyata yang gimana ya? Soalnya yang aku lihat situasi saat ini gitu kan, banyak yang terdampak dari sisi perekonomian juga, terus kan mungkin kesehatan juga ada, misalnya banyaknya timbul penyakit-penyakit baru karena mereka yang sulit untuk membeli obat gitu kan, dan lain sebagainya. Kira-kira kita harus ngapain BEM? Harus banget itu. Kita dari BEM kan, dari Badan Eksekutif Mahasiswa, sebagai mahasiswa apalagi kan, itu harus ada bentuk pengabdian kita terhadap masyarakat. Itu paling penting. Apalagi ngeliat kondisi sekarang, mahasiswa ini dilihat keberadaannya oleh masyarakat gitu. Jadi keberadaan kita memberikan bantuan, baik itu dari segi moral ataupun material, harus memang benar dilaksanakan oleh mahasiswa gitu. Itu penting banget sih, apalagi kita kan ada menteri Kementerian Sosial Masyarakat kan. Itu harus benar-benar kita ada di masyarakat gitu. Apa yang harus kita lakukan di Sosma khususnya? Kira-kira sebenarnya dari kita sendiri ya, dari Sosma, kebetulan aku udah koordinasi sama anak-anak nih terkait kajiannya, terus aksi nyatanya ingin seperti apa gitu kan. Kemarin malam Sosma juga ngabarin aku kan, katanya aku pengen kajian gitu kan, pengen mengkaji terkait isu sosial, isu ekonomi di Cirebon khususnya. Tapi nggak tahu nih sampai saat ini belum ada komunikasi lagi. Nah, niatnya mah aku sekarang pengen ngajak anak-anak Sosma juga nih, pengen kajian biar kita langsung terjun, langsung ke lapangan aja. Udah ada bahan kajiannya itu, berarti ya dari Sosma pengen ada kajian, terus setelah ada kajian itu riset datanya ada, langsung terjun ke masyarakat, ada aksinya di situ. Itu perlu itu didiskusikan ke kawan-kawan Sosma kan, biar nanti kalian itu punya konsepan itu teknis nanti sebagai macamnya ketika pelaksanaan kepada masyarakat itu seperti apa. Kapan itu kira-kira diskusi-diskusi kayak gitu tuh, kajian kayak gitu? Niatnya hari ini juga nanti coba aku hubungin Dirjen Pelayanan Bantuan Sosialnya ya. Aku coba komunikasi, aku koordinasi ke dia buat bikin kajian, terus nanti bikin pergerakan di lapangan. Harus segera aja Menteri, kita kontak itu dari Dirjennya. Saat ini, angka kemiskinan di Indonesia terus meningkat seiring dengan adanya pandemi COVID-19 yang masih terus melanda. Peningkatan angka kemiskinan ini sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Salah satu kota yang terdampak yaitu kota Cirebon yang terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Banyaknya kasus COVID di kota Cirebon menjadi salah satu penyebab terhambatnya proses ekonomi di Cirebon. Menurut BPS, Badan Pusat Statistika Kota Cirebon mencatat jumlah penduduk miskin di kota Cirebon pada tahun 2020 sebesar 30,61 ribu orang. Jika dibandingkan tahun 2019, terjadi kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 3,81 ribu orang. Dari data BPS tersebut, diketahui tingkat kemiskinan kota Cirebon mengalami penurunan pada periode 2011 sampai 2019. Namun, ada kenaikan di tahun 2020. Dari data tersebut, kami ingin lebih mengetahui realita kemiskinan yang sebenarnya terjadi pada masyarakat kota Cirebon di tengah pandemi COVID-19 sekarang ini. Oleh karena itu, pada hari Jumat 6 Agustus 2021 lalu, kami mengunjungi beberapa orang yang terdampak COVID-19 yang bersedia kami wawancara. Yang Bapak lihat Pak, penghasilan adanya corona ini, pandemi ini menurun atau tidak Pak? Ya menurut saya, bukan saya pribadi, khususnya masyarakat Cirebon. Betul. Jadi berpengaruh sekali, jadi penghasilan ekonominya minim. Terutama pedagang,
apalagi yang kondisinya saat ini selalu, apalagi ini program PPKM, jadi dibatasi tentang kegiatannya. Jadi ekonomi efeknya terlalu negatif, artinya minim sekali untuk penghasilannya. Saya juga menghimbau kepada pemerintah daerah, bagi yang belum dapat bantuan, tolong dibantu, itu aja. Kalau Bapak sendiri selama adanya kebijakan PPKM ini Pak, apakah sudah dapat bantuan dari pemerintah daerah sendiri? Mengenai saya pribadi, keluarga saya udah dapat beras. Sudah dapat beras. Iya, beras, bansos. Dan mengenai UKM terus terang, istri saya dapat. Tapi yang lain mungkin ada yang nggak dapat. Iya. Itu berapa kali Pak udah dapat dari bantuan dari pemerintah itu? Saya di UKM udah 3,6, berarti tiga kali ya. 3 kali. Dan beras baru 10 kilo dari kelurahan. Berarti baru satu kali berarti ya Pak? Iya, satu kali. Baik. Jadi yang lain PKH, karena saya nggak punya anak sekolah jadi nggak dapat. Oh, gitu, iya. Baik Pak. Iya. Sejauh ini Pak dari pemerintah daerah sendiri udah ada bantuan belum Pak ke wilayah ini? Bantuan mungkin sebagian ada, di antaranya beras, terus waktu itu kalau nggak salah anak sekolah dapat sekian, ya khususnya untuk sekolah. Terus sebagai orang tua pun ya tidak menerima apapun kecuali untuk di sekolah, itu yang terpenting. Karena kita tahu sendiri, rosok hasilnya berapa. Itu udah berapa kali Pak dari pemerintah daerah khususnya ke wilayah ini? Kalau nggak salah semenjak corona masih berjalan lancar ya menerima bantuan beras, alhamdulillah ada. Kemarin dapat 3 karung, walaupun itu 10 kilo. Tapi di saat nanti berapa bulan telatnya. Oh iya, berarti nggak tiap bulan ya Pak? Nggak tiap bulan. Jadi alhamdulillah kita di saat ini masih bisa menerima bantuan. Walaupun sekecil apapun, aku mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berharap pandemi ini cepat berlalu ya Pak, cepat berakhir sehingga kegiatan masyarakat bisa seperti biasa kembali, dan mudah-mudahan pemerintah daerah juga bisa memperhatikan masyarakatnya. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang Pak. Iya. Dengan Bapak siapa? Satari. Pak Tari. Bapak sehari-hari ngayuh beca Pak? Beca. Di situasi seperti ini Pak, menurut Bapak kondisi sekarang kayak gimana Pak? Ya susah barang gini. Susah ya Pak? Iya, cari uang tuh. Ya, 19 susah. Iya. Bapak juga sama Pak, merasakan hal yang sama, susah? Iya. Susah ya Pak? Saya biasanya tuh ya dapat 25, 30, sekarang sejalan aja belum. Sehari cuma 25 biasanya? 25. Sekarang dengan adanya pandemi susah sekali. Tambah parah Pak. Parah ini. Iya Pak. Iya. Kalau dari pemerintah pernah ada bantuan Pak? Ya dapat. Pernah dapat. Berapa kali Bapak? Ya kayak kemarin tuh dapat beras 1 karung. Bawa beras 1 karung. Ambilnya di kelurahan. Oh, di kelurahan ngambilnya. Iya, Bapak juga sama. Ya, dapat. Oh, nggak dapat. Ya, kemarin juga. Sama sekali nggak dapat Pak. Ya, dapat. Ya, mudah-mudahan kita berharap ya Pak di situasi pandemi ini segera berlalu, dan juga pemerintah daerah lebih memperhatikan masyarakatnya ya Pak. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatannya. Realita kemiskinan di Indonesia masih sangat tinggi. Jumlah rakyat miskin dan terlantar begitu meningkat. Begitu banyak orang miskin yang menderita dan kesulitan dalam mencukupi kehidupannya. Bantuan pemerintah hanya sampai pada keluarga dengan ekonomi rendah, padahal masih banyak rakyat yang jauh lebih kesulitan, yaitu para penyandang masalah kesejahteraan sosial, seperti gelandangan, pemulung, tukang beca, dan masih banyak lagi. Terlebih lagi ketika pandemi COVID-19 sekarang ini.
Orang-orang kecil lah yang seharusnya menjadi fokus perhatian utama kita, karena merekalah orang yang paling membutuhkan. Pemerintah bisa lebih peduli terhadap kesulitan rakyat kecil, terutama mereka yang tidak memiliki rumah. Dengan demikian, kami berusaha memberikan bantuan kepada mereka dengan sumbangan dana dari para donatur.